Yang perlu kita ketahui bersama, Lailatul Qadar adalah satu malam di bulan suci Ramadan. Barang siapa di malam itu diberi Allah Lailatul Qadar, karena di malam itu semua yang hidup di muka bumi, ya dia ketemu dengan Lailatul Qadar. Masalahnya dapat Lailatul Qadar atau tidak. Ketemu tapi dapat atau tidak, dapat jatahnya tidak gitu. Dapat hadiahnya tidak. Termasuk orang yang di malam itu dia dapat Lailatul Qadar atau tidak. Kalau Lailatul Qadarnya ada di malam-malam Ramadan, hanya saja malam yang keberapa itu menjadi misteri rahasia ilahi untuk suatu hikmah. Ini yang perlu kita ketahui bersama. Lailatul Qadar ada di salah satu malam di bulan suci Ramadan. Kemudian malam keberapa? Para ulama berbeda pendapat, dan beda pendapat ini muncul dari berbagai riwayat yang disampaikan para sahabat tentang sabda-sabda Nabi Muhammad SAW. Di antara pendapat yang terkuat adalah di malam-malam ganjil 10 hari terakhir. Malam-malam ganjil 10 hari terakhir. Nah, pertanyaannya, apakah kita harus mengejar Lailatul Qadar atau berdiam di rumah? Mungkin yang bertanya ini menganggap Lailatul Qadar itu hanya akan kita dapat di masjid. Ya, Lailatul Qadar hanya akan didapat di dalam masjid. Sehingga kalau kita tidak di dalam masjid, maka tidak dapat Lailatul Qadar. Atau mungkin yang bertanya punya keyakinan Lailatul Qadar itu hanya diperoleh mereka yang iktikaf di masjid di 10 hari terakhir. Jadi kalau tidak iktikaf di masjid 10 hari terakhir, tidak dapat Lailatul Qadar. Nah, pertanyaannya mana yang harus dipilih? Berdiam di rumah atau mengejar Lailatul Qadar? Nah, sementara saat ini masjid, ya, sementara waktu ditiadakan iktikaf. Ya, ditiadakan iktikaf untuk menghindari percepatan penyebaran virus corona. Maka iktikaf ditiadakan. Dan pemerintah menganjurkan untuk di rumah saja. Mana harus saya pilih? Di rumah saja atau saya nekatlah cari masjid, ya kemudian saya beriktikaf di masjid. Ikhwani rahimakumullah. Satu hal yang perlu dijelaskan, bahwasanya Lailatul Qadar tidak akan Anda peroleh, tidak akan saya peroleh, tidak akan kita peroleh meskipun kita ada di dalam masjid. Tapi kalau kita punya salah satu sifat berikut ini, ya, ada orang-orang yang hebatnya seperti apapun ibadah tidak akan dapat Lailatul Qadar. Nah, ini dulu yang harus kita selesaikan. Ya, ini dulu harus kita selesaikan. Jangan sampai kita punya sifat ini. Karena kalau punya sifat ini, sehebat apapun ibadah kita terhalang dari Lailatul Qadar. Naudzubillah min dzalik. Yaitu sabda Nabi Muhammad SAW ketika Rasul menjelaskan tentang Lailatul Qadar dan bagaimana malaikat Jibril alaihissalam memimpin para malaikat untuk datang ke muka bumi dan mengucapkan salam, berjabat tangan dengan orang-orang yang mendapatkan Lailatul Qadar. Saat itulah Rasulullah SAW bertanya kepada para malaikat, bertanya kepada malaikat Jibril, adakah orang-orang yang tidak mendapatkan Lailatul Qadar? Maka malaikat Jibril menjawab, nadharullah ilaihim fi hadhihi lailah fa'afa anhum wa ghafara lahum illa arba'ah. Nah, jadi malaikat Jibril mengatakan di malam Al-Qadar itu Allah melihat seluruh umat Nabi Muhammad SAW, kemudian Allah memaafkan mereka semua, Allah mengampuni mereka semua illa arba'ah, kecuali 4 kelompok manusia. Semoga Allah Ta'ala melindungi kita sehingga kita tidak masuk dalam salah satu dari 4 kelompok manusia yang tidak mendapatkan ampunan dan maaf dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faqulna ya Rasulullah manhum. Maka para sahabat bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, manhum? Siapa mereka? Qala, Rasul menjawab sallallahu, rajulun mudminu khamrin. Rajulun mudminu khamrin. Yang pertama, orang yang dia itu kecanduan minuman keras, miras atau narkoba, sesuatu yang memabukkan. Ya, pecandu minuman keras. Wa'akun liwalideh, orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Wa qati'ur rahim, orang yang memutuskan tali silaturahim. Wa musyahid, dan orang yang bermusuhan dengan saudaranya sesama muslim. Nah, ini ada 4 kelompok manusia. Yang pertama yaitu pecandu narkoba, miras dan sesuatu yang memabukkan. Yang kedua, dia yang durhaka kepada orang tua. Yang ketiga, dia yang memutuskan tali silaturahim.
Yang keempat, dia yang bermusuhan dengan saudaranya sesama muslim, menyimpan kebencian dalam hatinya. Ikhwani rahimakumullah, maka 4 hal ini wajib kita singkirkan dari diri kita selama bulan suci Ramadan dan seterusnya. Selama bulan suci Ramadan dan seterusnya. Kita harus meninggalkan ya kecanduan pada miras, narkoba dan semisalnya. Kemudian yang kedua, durhaka sama orang tua. Nauzubillah min dzalik. Ini merupakan suatu kejahatan, ya, kejahatan dunia dan kejahatan akhirat. Orang yang durhaka pada orang tua, yang sampai saat ini pun belum menjadi kejahatan pidana ya, tapi ini kejahatan ukhrawi, dunia akhirat. Seseorang yang durhaka pada orang tua tidak mungkin dapat Lailatul Qadar. Jadi kalau sampai ada anak itu bakti sama istrinya, ya dia taat sama istrinya, dia senangkan istrinya, dia muliakan istrinya, tapi dia hinakan orang tuanya karena istrinya, ya dia jauhi orang tuanya karena istrinya, dia durhaka pada orang tuanya, sehebat apapun dia berderma, sehebat apapun dia beribadah, sehebat apapun dia sholat, sehebat apapun dia khatamkan Al-Quran dalam bulan suci Ramadan, Allah tidak akan berikan Lailatul Qadar kepadanya, Allah tidak akan ampuni dia, Allah tidak akan maafkan dia. Na'udzubillah min dzalik. Karena itu tips, solusi untuk dapat Lailatul Qadar yang pertama kali adalah birrul walidain, bekti sama orang tua, senangkan orang tua kita. Nabi SAW di bulan Ramadan dikatakan bahwasanya Rasulullah SAW setiap hari beliau itu adalah manusia yang dermawan, sangat dermawan. Tetapi kalau di bulan Ramadan Rasul paling dermawan, Rasul paling dermawan SAW. Karena itu kalau kita selama ini udah membantu orang tua kita, ya kata membantu itu nggak tepat saudara-saudara, mohon maaf, karena yang membantu kita selama ini orang tua. Jadi kalau kepada orang tua membalas budi. Kalau selama ini kita sudah berupaya membalas budi orang tua yang tidak mungkin kita bisa membalasnya dengan apapun, maka di bulan Ramadan harus lebih, ya harus lebih lagi, tunjukkan bakti kita. Itu yang pertama. Yang kedua yang harus kita lakukan adalah menyambung tali silaturahim. Kalau saat ini kita tidak bisa berkunjung kepada paman kita, nggak bisa berkunjung kepada bibi kita, nggak bisa berkunjung kepada sanak kerabat, maka gunakan medsos yang ada. Entah dengan aplikasi apapun itu, sambung tali silaturahim ya, dengan telepon dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, hilangkan kebencian pada muslim ya, siapapun muslimnya. Jangan sampai hati ada rasa benci pada saudara muslim, menyimpan permusuhan. Kalau kita menyimpan permusuhan, singkirkan. Mana yang mau kita pilih? Kehilangan Lailatul Qadar atau kehilangan musuh? Nah, kalau kehilangan musuh jelas bahagia, kehilangan Lailatul Qadar jelas celaka. Maka sungguh aneh kalau ada orang yang lebih suka menyimpan permusuhan. 7 anak keturunan aku tidak akan maafkan dia, aku gak mau melihat wajahnya selama-lamanya. Dia menyimpan permusuhan itu dan dia akan kehilangan Lailatul Qadar. Ini dulu yang